usaha dan energi. Apa itu usaha? Apa itu energi? Nah, apa hubungan antara keduanya? Oke, ya. Setelah pembelajaran ini berakhir, saya harapkan kalian nanti bisa menjelaskan konsep usaha dalam fisika itu, karena jangan salah, usaha dalam fisika itu terkadang disalahartikan dalam kehidupan sehari-hari. Ada sedikit perbedaan, ada sedikit miskonsepsi antara eh, pengertian usaha dalam konsep fisika dan usaha yang digunakan orang atau masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian yang kedua, kalian harus bisa menganalisis hubungan antara usaha dan energi itu apa. Bukan hubungan gelap ya. Oke. Yang ketiga adalah kalian harus bisa menganalisis daya dan efisiensi sebuah pesawat sederhana. Pesawat sederhana ini jangan bayangkan pesawat terbang. Pesawat sederhana itu adalah pesawat dalam arti fisika, yaitu pesawat itu adalah segala sesuatu yang bisa memudahkan pekerjaan manusia itu namanya pesawat. Tidak harus pesawat terbang ya. Nah, dalam hal ini nanti kita akan bahas tentang bidang miring yang berkaitan dengan usaha dan energi. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Dedi Santo. Seperti yang kalian ketahui, saya mengajar fisika di SMK 3 Palangkaraya. Nanti kalian akan banyak belajar dari saya karena ini pembelajaran daring. Nanti yang tidak bisa masuk kelas saya silakan masuk ke akun YouTube saya. Di sana akan ada rekaman-rekaman pembelajaran selama kita belajar fisika di sekolah ini. Ya, hari ini kita akan bahas tentang usaha energi. Kira-kira apa sih usaha dalam fisika itu? Ya, usaha itu dalam fisika itu diartikan sebagai hasil kali antara gaya dan perpindahan. Nah, gaya itu apa? Bukan gaya model ya, bergaya. Gaya itu adalah sebuah tarikan atau dorongan. Bisa diartikan seperti itu. Nah, gaya ini kalau dilakukan pada sebuah benda atau sebuah objek, kemudian terjadi yang namanya perpindahan dan bendanya itu harus pindah dulu, maka di situ terjadinya usaha. Maka bisa dikatakan kalian sudah melakukan usaha. Nah, gimana ceritanya kalau kalian dorong sebuah objek, ternyata objeknya nggak berpindah, ternyata objeknya nggak bergerak, maka usahanya bisa dikatakan sama dengan nol. Kenapa nol, Pak? Karena nggak pindah. Kalau pindah baru dibilang ada usaha. Contohnya seperti ini nih. Ada kasus dua orang dorong mobil mogok. Nah, mobilnya udah mau jalan-jalan, udah mau apa nih, liburan, tamasya, mau berwisata ke gunung misalkan, bawa barang yang banyak. Tiba-tiba mobilnya mogok. Nah, ketika mogok apa yang dilakukan? Maka kedua orang ini akan berusaha untuk mendorong mobilnya supaya bisa jalan. Biasanya mobil itu kan kalau misalkan terjadi sesuatu didorong ya kan, sampai didorong sampai mencapai kecepatan tertentu. Kemudian masukkan kopling, maka mesinnya akan nyala kembali. Nah, ketika didorong ternyata mobilnya nggak bergerak, teman-teman. Nah, gimana gimana ceritanya? Karena mobilnya berat, muatannya banyak, tas kopernya aja sampai di atas mobil seperti itu kan, kalian lihat. Didorong pakai dua orang dengan gaya berapa newton lah dua orang ini. Dan mobil alhasil tidak bergerak. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah dua orang ini sudah melakukan usaha? Nah, ini yang saya sebutkan. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, bisa dikatakan dua orang ini sudah melakukan usaha. Artinya berusaha ya, berusaha untuk mendorong mobil. Tapi kalau dalam fisika, dua orang ini belum melakukan usaha. Usahanya sama dengan nol, atau dikatakan usahanya tidak ada. Usahanya sia-sia. Kenapa? Karena mobilnya nggak bergerak. Jadi kalau kita lihat persamaan ini, mana nih? Belum ke sini. Usaha itu sama dengan gaya dikali perpindahan. Gayanya ada nih. Dua orang ini melakukan melakukan dorongan terhadap mobil, melakukan sebuah gaya, gaya dorong. Tapi mobilnya nggak bergerak, maka perpindahannya tidak ada. Artinya perpindahannya nol. Berapapun gaya yang diberikan, mau gayanya 100, mau gayanya 1000 Newton atau 10.000 Newton, dikalikan nol, maka usahanya juga sama dengan nol ya. Berapapun gayanya, karena angka berapapun kalau dikalikan nol sama dengan juga sama dengan nol, maka usahanya sama dengan nol. Artinya mereka berdua belum melakukan usaha, usahanya sama dengan nol ya. Oke, lanjut. Big konsep. Konsepnya di dunia ini adalah sama dengan usaha sama dengan perubahan energi. Usaha itu terjadi kalau ada perubahan energi. Ya, saya ulangi sekali lagi. Usaha itu bisa terjadi jika ada perubahan energi. Kalau energinya nggak berubah, maka usahanya juga tidak berubah. Nah, ada dua jenis energi.
Ya, energi yang paling terkenal di dunia ini ada energi kinetik dan energi potensial. Nah, ini energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak ya. Kemudian apa sih energi itu? Energi itu adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Dibagi dua, ada dua energi kinetik, ada energi potensial. Energi kinetik itu adalah energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak dengan kecepatan tertentu. Kalau dirumuskan secara matematis, maka energi sama dengan setengah dari hasil kali setengah dari massa dan kuadrat kecepatan. Ini V2 bukan duanya gede ya. Ini kuadrat karena di sini nggak bisa nulis kuadrat. Sebenarnya rumusnya adalah eh, energi sama dengan setengah dari hasil kali massa dan kuadrat kecepatan atau setengah mv kuadrat. Ya, saya ulangin, energi kinetik atau EK, nanti ditulis EK di sini ya, itu sama dengan setengah dari hasil kali massa bendanya dengan kuadrat kecepatannya. Lain lagi kalau energi potensial. Energi potensial ini adalah hasil kali antara massa, gravitasi, dan ketinggian. Nah, jadi ini tergantung ketinggian. Kalian lihat pengalih terakhirnya, kalau di kinetik itu tergantung dengan kecepatan, ya. Kalau di potensial itu tergantung dengan, ya, kalau energi kinetik tergantung dengan kecepatan, kalau energi potensial itu tergantung sama ketinggian. Nah, semakin kalau di potensial, semakin tinggi posisi benda itu, maka energinya juga semakin besar. Semakin rendah posisi benda, suatu benda, maka energi potensialnya juga semakin kecil. Nah, kalau energi kinetik, semakin cepat bendanya itu bergerak, maka energinya akan semakin besar. Sebaliknya, kalau bendanya berhenti, maka nggak punya energi kinetik. Atau bendanya bergerak dengan lambat, maka energi kinetiknya juga lambat. Nah, ini adalah eh, rahasia energi kinetik dan energi potensial. Nah, ada lagi yang namanya energi mekanik. Energi mekanik itu adalah hasil penjumlahan dari energi potensial ditambah energi kinetik. Ya, misalkan sebuah benda bergerak, setiap benda yang bergerak itu memiliki energi. Energinya berupa energi mekanik. Energi mekaniknya bisa penjumlahan antara energi kinetik dan energi potensial. Jadi satu benda yang bergerak itu memiliki energi kinetik sekaligus memiliki energi potensial. Yang kalau dijumlahkan yang namanya disebut sebagai energi mekanis, ya, energi energi sebuah benda yang bergerak itu energi mekanik. Nah, kita lihat kasus buah kelapa yang jatuh dari pohon, di atas pohonnya. Buah kelapa ini kan jatuh namanya gerak jatuh bebas ya, karena nggak dijatuhkan, tapi jatuh sendiri. Kenapa dia jatuh? Karena pengaruh faktor gaya gravitasi. Ya. Nah, buah kelapanya ketika pas akan jatuh, maka kecepatan kecepatannya itu hampir tidak ada, masih belum jatuh, hampir akan jatuh, itu energi kinetiknya nol. Kenapa nol? Karena kecepatannya belum ada. Tapi energi potensialnya maksimum. Maksimum kenapa? Karena dia masih berada di puncak pohonnya, di puncak di atas. Nah, ketika buahnya mulai jatuh, gambar yang tengah ya, kelihatan kalian lihat gambar yang tengah, eh, energi potensialnya berangsur-angsur mulai berkurang karena ketinggiannya mulai berkurang, kan jatuh ya kan, ketinggiannya akan mulai berkurang, tapi energi kinetiknya akan bertambah seiring dengan jatuhnya itu akan semakin cepat. Nah, ini adalah pergantian atau perubahan energi dari energi potensial menjadi energi kinetik. Sampai dia jatuh ke bawah, gambar yang ketiga, sampai dia akhirnya energi potensial yang menjadi nol. Kenapa nol? Karena ketinggiannya sudah nggak ada, pas dia jatuh di bawah, nggak ada ketinggian lagi, maka potensialnya nol. Sedangkan energi kinetiknya maksimum, tepat akan jatuh di bawah, itu adalah kecepatan maksimum bendanya. Ya, karena kecepatannya maksimum, maka energi kinetiknya juga akan maksimum. Tapi kalian perhatikan bahwa energi mekaniknya tidak berubah. Dari mulai di atas, mekaniknya EP sama dengan EK. Yang di tengah, mekaniknya sama dengan EP ditambah EK. Energi mekanik yang di bawah, EP ditambah EK. Sama, nggak ada perubahan. Ya, itu artinya menyatakan bahwa ternyata energi itu kekal, tidak bisa diciptakan, dan juga tidak bisa dimusnahkan, tapi bisa berubah untuk
bentuk menjadi apapun. Nah, sekarang kalian temukan bentuk-bentuk energi, perubahan energi yang ada di sekitar kehidupan kalian. Nanti silakan kalian berikan eh, di Google Classroom ya. Oke, bahkan tumbuhan mempunyai energi juga. Dari mana energi yang kita dapatkan? Hmm, dari tumbuhan, karena kita makan tumbuhan. Manusia energinya dari tumbuhan. Kita bisa mendorong, kita bisa menarik, kita bisa berjalan, kita bisa berlari, itu karena kita punya energi. Dari mana asal energi kita? Dari apa yang kita makan. Kalau manusia udah mulai tidak makan, maka dia akan mulai kehabisan energi, maka dia akan shut down. Shut down. Ya. Nah, dari mana energi yang dapat dari tumbuhan? Itu dapatnya energi yang dia dapatkan diserap dari tanah, dari bumi ya, dari bumi. Kemudian dia juga dapat energi dari matahari. Kemudian kita tahu bahwa sumber dari segala sumber energi itu adalah matahari ya. Sumber energi ada 4 elemen di dunia ini. Ada elemen udara, energi udara, ada energi air, ada energi bumi, ada energi yang berasal dari api ya. Nah, api ini bisa dibuat dari misalkan minyak bumi atau batu bara. Nah, sekarang energi fosil. Sekarang energi yang paling banyak dieksploitasi oleh manusia itu adalah energi yang berasal dari fosil. Ada yang bertanya? Sampai di sini ada yang bertanya? Silakan. Tadi raise hand siapa angkat tangan? Kalau mau bertanya silakan bertanya. Ini bukan avatar ya. Ada elemen udara, ada air, ada bumi, ada api. Wah, sebelum negara api menyerang. Oke. Eh, energi yang saat ini banyak dimanfaatkan oleh manusia, sekali lagi ada energi fosil yang sumbernya dari api ya, api fosil batu bara dibuat menjadi api, minyak bumi bensin atau apapun itu dibuat menjadi api sehingga menjadi energi. Nah, sekarang ada juga energi minyak bumi juga menjadi energi listrik, kemudian pembakaran dan sebagainya. Nah, kendaraan bermotor itu jadi api sehingga menggerakkan roda-roda motor kita. Nah, kenapa motor kita bisa bergerak? Karena diisi bensin. Bensin itu ada ruang yang namanya di dalam mesin ada ruang pembakaran. Bensin itu dibakar dulu, dibakar menjadi api, kemudian api itulah yang menggerakkan piston di dalam mesin kita sehingga piston bisa bergerak dan menggerakkan motor atau mobil kita. Jadi sebelum menjadi listrik proses perubahan energinya itu panjang. Misalkan di PLN, listrik PLN itu kan sekarang memanfaatkan minyak bumi. Minyak bumi adalah energi fosil yang berupa bahan kimia, minyak. Minyak kemudian dimasukkan ke dalam mesin, mesin itu terjadi pembakaran, dijadikan api, energinya menjadi energi panas ya. Energi tadi fosil menjadi energi panas, api, kemudian energi panasnya juga menjadi energi gerak. Gerak itu yang menggerakkan turbin di dinamo atau generator. Kemudian energi gerak juga menjadi energi listrik. Nah, itu panjang prosesnya. Nah, sekarang energi yang belum dimanfaatkan banyak orang itu adalah yang berasal dari udara. Contoh adalah energi yang berasal dari udara adalah kincir angin. Kemudian energi dari air. Air dari pembangkit listrik tenaga air sekarang seperti di Banjarmasin, di Riam Kanan itu adalah energi listrik tenaga air, pembangkit tenaga air. Sangat luar biasa, selama ada air maka energinya akan selalu ada. Energi air berubah menjadi energi gerak di turbin, gerak menjadi listrik. Ya, listrik kemudian menjadi apapun energi yang dihasilkan oleh alat-alat di rumah tangga kita dan macam-macam. Itu dari energi listrik. Energi bumi sekarang masih jarang sekali digunakan misalkan dari panas bumi. Ya, bumi kan punya panas ya, apalagi daerah negara yang banyak mempunyai gunung berapi. Itu panas buminya sangat melimpah. Sebenarnya di negara kita sangat bisa banget manfaatin sumber energi dari panas bumi. Sayangnya karena teknologinya itu mahal dan pengelolaannya sangat mahal, makanya energi dari panas bumi ini masih sangat jarang dimanfaatkan, hampir tidak ada. Yang paling murah ya energi fosil yang dikeruk, tapi energi fosil akan habis.
akan habis. Nah, yang nggak habis-habis ini ya ini udara, air, panas bumi. Dan ada energi api yang nggak habis, tapi sumbernya bukan dari fosil, tapi dari matahari. Nah, sumber yang kita kenal sekarang adalah sel surya. Itu juga tidak ada habisnya, tidak ada habisnya. Selama mataharinya masih bersinar. Selama mataharinya masih bisa bersinar, maka energi yang dihasilkan dari sel surya tidak ada habisnya. Air selama ada air maka tidak ada habisnya. Udara juga selama kita bisa menghirup udara, ada angin maka energinya tidak ada habisnya. Fosil ini sudah dikeruk dan tidak bisa diperbaharui lagi. Sudah dikeruk, sudah hampir habis. Suatu saat kita akan kehabisan energi kalau kita tidak siap-siap untuk mencari sumber energi alternatif dari udara, air, dan panas bumi atau dari matahari, maka kita akan tidak bisa melakukan apa-apa. Karena sekarang kehidupan kita tergantung pada energi. Nah, sumber dari segala sumber energi adalah matahari. Nah, ini bagaimana jadinya kalau matahari kita tidak bersinar lagi? Maka seluruh kehidupan di bumi ini akan habis, ya, akan shut down. Karena sumber dari segala sumber energi yang ada di bumi ini, di dunia ini, di tata surya ini, di galaksi Bima Sakti ini adalah matahari. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Kita tidak banyak waktu, mungkin sampai jam 11, nggak sampai jam 11, nanti kita akan selesaikan. Setelah ini kita akan membahas salah satu contoh soal bagaimana cara mengerjakannya, usaha energi. Kita akan belajar mengerjakan soal energi kinetik dan energi potensial. Sebelumnya pengantar di sini tentang usaha energi ada yang ditanyakan, silakan buka mic-nya. Ada? Jona Mapau. Ya, ada yang ditanyakan? Jona? Nggak ada. Dina Radiana? Dina Radiana Singal. Gimana? Bacanya gimana? Dina Singal, Pak. Singal. Sinyal ya? Oh, memang nama aslimu Dina Radina Singal Sinyal itu gitu. marga. Oh, marga. Oke, oke. Asalmu dari mana? SMP-nya Enggak, Pak. Di di sini aja Batak, di di, SMP di Sumatera, bukan? Negeri Palangkaraya. Oke. Di Oh, Palangkaraya. gitu. Tapi kamu lahir di mana? Oh, lahir di Palangkaraya. Itu marga Kayaknya, Manado. Cuma kayaknya itu dari logat kakek. Dayak ini ya. Oh, Manado. Oke. Baik. Siapa yang mau bertanya nih? Yang mau bertanya, yang bisa bertanya saya kasih hadiah. Ayo. Orang yang cerdas itu mulai dari orang yang banyak pertanyaan. Nanti kalau sudah masuk hitung-hitungan baru banyak pertanyaan ya kan. Kalau gimana cara ngitungnya itu Pak? Gimana cara cara ngerjakan soalnya? Tapi yang ngerjakan soal itu nggak penting sebenarnya. Yang penting itu adalah konsepnya ya kan. Kamu coba bayangin, belajar fisika bisa ngitung-ngitung soal fisika nanti lulus mau untuk apa? Untuk apa? Nggak ada kan? Nggak ada ya. Tapi bagaimana kalian bisa ngerti konsep energi dan bagaimana kalian bisa memanfaatkan energi dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menghemat energi itu yang penting. Kita bisa manfaatin energi yang kita punya dan kita bisa share mungkin ke orang-orang lain pengetahuan tentang energi bahwa energi fosil itu bisa habis dan energi yang sebenarnya nggak bisa habis itu adalah energi yang saat ini belum banyak kita manfaatin. Contoh energi apa tadi? Contoh adalah energi matahari. Energi apa lagi? Energi angin, udara, energi panas bumi. Nah, itu yang banyak belum dimanfaatkan. Energi air gitu. Ya, siapa tahu suatu saat kalian akan terlibat, salah satu akan terlibat dalam pencarian energi di dunia ini.
Oke, Wanda Teresia, silakan. Ada yang ditanya? Tidak ada. Jam mana nih orang-orang ini? Halo, ada yang Nggak ada, ditanyakan? Pak. Nggak ada ya? Nggak ada. Oke. Sekarang kita Nggak ada, Pak. masuk masuk ke pembahasan tentang nah, kalian bisa klik komen di komen di bawah itu ada link yang bisa kalian klik, bisa nggak masuk? Usaha dan energi. Oke, kalau di HP kalian belum ada Jamboard, nggak usah download, nggak apa-apa. Untuk minggu depan aja ya. Kalian bisa lihat di sini. Kita akan belajar penghitungnya. Itu benar di download dulu, tapi nggak harus hari ini. Nanti setelah ini aja kalian download untuk minggu depan supaya ini. Kenapa harus di download? Supaya di HP kalian nanti ada Jamboard. Nanti kalian bisa kita kerja bareng nih dalam satu papan tulis ini, dalam satu kertas ini kalian juga bisa nulis, kemudian bisa berbagi jawaban dengan yang lain. Jadi Bapak kasih soal, nanti kalian bisa langsung nulis di sini secara real time. Jadi nggak siapapun bisa nulis di sini gitu. Yang tentunya yang punya Jamboard. Jamboard. Oke, kita mulai dari usaha. Usaha itu adalah hasil gaya antara hasil kali antara gaya dikali perpindahan, ya. Kita ilustrasikan menjadi misalkan sebuah kotak begini, ini kotak, kemudian ditarik dengan gaya F, misalkan F-nya adalah 20 Newton. Nah, 20 Newton. Kemudian setelah ditarik ternyata bendanya ini bergerak nih, bergerak sejauh berapa meter? Misalkan dia bergerak sejauh 6 meter. Nah, begini ya, 6 meter. Maka berapa usahanya? Nah, karena dia udah berpindah, maka ada usahanya. Lain cerita kalau dia ditarik tapi nggak pindah-pindah, nggak gerak-gerak, maka usahanya sama dengan nol. Ya, kembali lagi. Kalau dia nggak bergerak, maka usahanya sama dengan nol, karena perpindahannya juga nol. Tapi kalau dia berpindah sejauh 6 meter, maka usahanya adalah banyaknya gaya dikali perpindahannya. Perpindahannya 6. 20 kali 6 berapa? 120 Joule. Nah, Joule ya. Joule ini Joule. Nah, Joule. Joule itu bisa diartikan sebagai Newton kali sekon karena banyaknya gaya dalam setiap detiknya. Ya, energi Joule ini saya ulangin, saya kasih warna kuning. 120 Joule ini artinya banyak 120 Newton dalam setiap detiknya. Ya, 20 kali 6. Oke, paham ya? Sampai sini ada yang ditanyakan?
Nggak ada. Oke, nggak ada. Kemudian gimana ceritanya kalau misalkan bendanya ini kan jarang tuh kalau orang nariknya tuh lurus. Nah, kalau orang misalkan narik bendanya ini dengan sudut kan orangnya kan di atas, Pak. Iya, orang di atas maka tarikannya akan membentuk sudut. Sudut misalkan di sini adalah 30 derajat. 30 derajat. Misalkan sama nih 20 Newton juga. Kemudian dia berpindah sejauh 5 meter. Berapa usahanya? Maka karena dia ada gayanya, ada gaya yang membentuk sudut 30 derajat, berubah nih, maka rumusnya adalah F kali cos theta. Cos sudutnya kali perpindahannya. Ya, cos. Kenapa cos? Karena mengambil sudutnya di sini. Oke, F 20 kali cos. Cos theta sudutnya berapa? Tetanya adalah 30 derajat, kali S-nya adalah 5. Ya, cos 30 itu berapa? Nah, cos 30 itu adalah setengah. Kalian nanti ingat cos 30 setengah. Kali 5 sama dengan 20 kali setengah adalah 10. 10 kali 5 sama dengan 50 Joule. Nah, ternyata dengan gaya yang sama, ini nggak terlalu jauh, maka gayanya adalah 50 Joule. Lebih kecil dari yang kalau lurus seperti ini. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak, Pak. Nggak ada. Saya yakin kayaknya di matematika belum belum masuk ke trigonometri ya. Belum masuk trigonometri. Sinus, kosinus sudah masuk belum? Sin, Belum. cos, sin, cos. Ya, ini dicatat nanti mulai dari 0 derajat, kemudian 30 derajat, kemudian 45 derajat, kemudian 60 derajat, kemudian 90 derajat. Ini adalah aturan sinus kosinus, ini trigonometri. Mungkin di SMP belum pernah. Nah, ini sialnya, oh sialnya. Di fisika itu selalu duluan materinya. Tentang materi ini, sedangkan di matematika belum diajarin. Ini materi matematika ya. Matematika itu penunjang fisika. Jadi kalau orang bisa bisa fisika, dia pasti akan bisa matematika. Tapi kalau orang bisa matematika, belum tentu dia bisa fisika. Sin 0 itu 0, kemudian sin 30 itu adalah setengah, kemudian sin 45 adalah setengah akar 3, ini sin 60 adalah sepertiga akar 3, sin 90 itu 1. Nah, sekarang dibalik, ini tinggal dibalik. Cos 0 itu 1, ya ini dibalik. Cos 30 itu adalah setengah akar 3. Oke, ini sorry, bukan sepertiga tapi setengah. Saya ulang, saya hapus saja dulu. Tik, 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 tik. Ya, ini setengah akar 3. Ini tetap setengah akar 2. Di sini adalah setengah. Di sini adalah 0. Jadi cos 0 sama dengan 90. Nah, ini adalah aturan sinus dan kosinus untuk sudut istimewa. Kenapa dibilang sudut istimewa? Karena mudah dihafal. Mudah dihafal dan mudah diingat. Angkanya juga, angkanya gini-gini aja, nggak ada yang ribet-ribet amat. Oke, kemudian kita lanjut ke energi potensial. Energi potensial itu adalah M kali G kali H. Kemudian energi kinetik itu sama dengan setengah mv kuadrat. Ya, setengah mv kuadrat. Di mana G inilah percepatan gravitasi, adalah percepatan gravitasi. Gravitasi itu satuannya meter per sekon kuadrat. Ingat G, besarnya G ini kalau nggak diketahui di soal itu sudah pasti 10. Ini kalian ingat. Kalau di soal mana berapa gravitasinya nggak diketahui, G-nya nggak diketahui. Udah pakai aja 10. Karena di mana-mana di bumi itu percepatan gravitasi di bumi itu mendekati 10. Kemudian H sama dengan itu adalah ketinggian. Ketinggian bendanya.
Kemudian ini M itu massa ya. M itu massa benda, massa itu sama dengan kilogram satuannya. Kemudian V itu adalah kecepatan. Kecepatan benda satuannya meter per sekon. Oke. Nah, ini cara ngerjakannya sama. Nanti diketahui di soal. Tinggal kamu kali-kali udah bisa. Contoh nih, misalkan ada buah kelapa. Ada buah kelapa jatuh. Ketinggiannya adalah 20 meter. Wow, tinggi banget ya. Tinggiannya 20 meter. Tinggi banget. Nah, berapa energi potensial ketika di atas, ketika pas dia mau jatuh? Pas dia mau jatuh. Ya, kita hitung. Potensialnya massa kali gravitasi kali ketinggian. Ya, massanya misalkan buah kelapanya massanya 2 kilogram. Nah, 2 kilogram. Maka masukkan massanya adalah 2 kali 10 kali ketinggiannya 20. Sama dengan berapa? 2 kali 10, 20 kali 20 sama dengan 200 Joule. Nah, gampang kan? Nah, berapa energi kinetik ketika dia sampai di bawah? Ketika dia sampai di bawah. Nah, untuk tahu energi kinetik, rumusnya apa? Rumusnya adalah setengah mv kuadrat. Untuk tahu ini, maka kita harus tahu berapa kecepatan dia ketika sampai di bawah. Dia pakai gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas itu kecepatan adalah akar 2GH. Akar dari 2 kali G kali H. Maka masukkan akar 2, G-nya 10. H-nya berapa? H-nya ini? H-nya dari 20. Oke, sorry. Ada yang salah nih tadi. Nggak ada yang ngomong. Ada yang salah nggak tuh perkaliannya? Ini salah jawabannya. Ini salah jawabannya. Yang benar berapa? 2 kali 10. 2 kali 10, 20 kali 20 berapa? 400. Oh, 400. Ya, pinter. Oke, sekarang ini akar 400 ya. Akar 400 berapa? Akar 400 sama dengan 20 meter per sekon. Nah, oke, kita masukin ke sini. Setengah kinetiknya, M-nya itu tadi berapa? M-nya 2 kilo. V kuadrat. V-nya itu ini 20 kuadrat. Nah, setengah kali 2 berapa? Habis. Ya 1. Coret, coret. Sisa ini 20 kuadrat. 20 kuadrat sama dengan 400 Joule. Nah, ini membuktikan bahwa energi potensial di puncak itu di puncak soalnya energi kinetik di bawah. Atas ya, atas sama dengan kinetik bawah. Nah, sama-sama 400 nih, sama-sama 400. Ini ketika di atas, ini di bawah. Energi kinetik di atas berapa? Setengah mv kuadrat. Setengah M-nya itu 2, V-nya 0 kuadrat. Kenapa 0? Karena dia belum bergerak ketika di atas di puncak pohonnya nih. Baru akan turun ke bawah. Belum gerak maka 0. Maka energi kinetik atasnya dengan 0. Sama dengan energi potensial bawah. Ketika di bawah, dia sudah jatuh di bawah maka ketinggiannya nggak ada. M kali G kali H. M-nya 2, G-nya 10, H-nya 0 ketika di bawah. Di bawah ya. 2 kali 10, 20 kali 0, 0. 0 ya. 0. Nah, begini. Ini udah paham ya. Jadi, satu buah kelapa ini bisa mengalami dua energi potensial, energi kinetik. Bisa mempunyai dua energi. Energi mekaniknya akan kekal sama. Energi mekaniknya di atas, di tengah, atau di bawah sama. Ya, di situ. Oke, sudah jam 11 kurang 5 menit.
kalian nanti akses di Google Classroom, jangan lupa absen juga di sana, absennya ada di Google Classroom, kemudian ada soal yang kalian kerjakan, cuma 4 soal aja, kemudian dikumpulkan minggu depan, terakhir, tapi lebih cepat lebih baik, bisa selesai, jangan tunda-tunda pekerjaan supaya tidak menumpuk dan nggak bingung. Nah, nggak bingung, udah kebanyakan tugas, banyak, bingung yang mana duluan dikerjakan, kerjakan apa yang ada, nggak usah dikerjakan yang nggak ada. Oke? Iya. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Ini yang pertama tadi, usaha energi. Kemudian ini sinus-sinusnya. Ini adalah energi potensial, energi kinetik dalam kasus buah kelapa yang jatuh dari atas. Oh iya, ini adalah rumus jatuh bebas ya. Ini rumus jatuh bebas. Kalau jatuhnya nggak bebas, nggak berlaku rumus ini. Jatuh bebas itu misalkan buah kelapa jatuh, pulpen jatuh dari tangga, orang bunuh diri dari atas jatuh, nah ini jatuh bebas. Nggak didorong, jatuh sendiri. Oke, Verita, ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Terima kasih, Verita. Tidak ada pertanyaan. Artinya kita sudah selesai. Oke, sampai di sini mungkin angkat tangan. Dina radinya sinyal. Bapak, Silakan tadi angkat saya tangan. Ada buka yang link itu, pertanyaan? link yang di classroom kan? Nggak bisa Bang, ya, Pak? Nunggu izin dulu. Ah. Iya, bentar. Tunggu izin. Nggak di Oh, nggak diizinkan. Sebentar, coba saya buka ya. Kok bisa nggak katanya diizinkan? Anda Padahal perlu sudah izin. siapa aja boleh dong. Nggak bisa, Pak. Punya saya gini. Oke, sebentar. Classroom. Mana yang minta izin? Bentar, Pak. Kirim di grup Telegram. Oke. Oke, ya sudah. Sudah bisa dibuka. Sudah bisa dibuka ya. Jangan lupa absen daftar hadir tanggal 6 Agustus ini diisi juga. Ini sudah berapa orang yang mengisi absen? Oh, 29. Ya, ada 10 yang tidak mengisi, belum mengisi. Ada berapa juga yang izin? Kalau izin tulis saja, klik aja izin. Nah, ini tugasnya. Nanti kalian buka di Google Form ini akan muncul di sini. Oke, sudah bisa buka ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, berarti kita cukupkan sampai di sini karena ini hari Jumat. Yang Muslim, yang laki-laki harus pergi ke masjid, apa juga harus ke masjid. Saya cukupkan sampai di sini. Kalau nggak ada pertanyaan, terima kasih sudah bergabung di kelas fisika. Mudah-mudahan kalian bisa mengerjakan soalnya. Kalau nggak bisa, tanya, jangan ragu untuk bertanya, ya. Nggak akan besar kemaluannya. Nggak usah malu-malu bertanya, karena orang bertanya itu tanda-tanda orang yang cerdas. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Salam sehat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Silakan bisa live dari ruangan ini. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam.
Saya Sapol. Kok nggak bisa?